Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa arsalahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyyikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para sepuh, para alim ulama, para ustadz ustazah, para dosen, para guru. Yang saya hormati Bapak Ibu para pejabat pemerintah setempat, mantan pejabat pemerintah, para tokoh masyarakat, tokoh umat, tokoh wanita, tokoh pemuda, wabil khusus Bapak Ketua Tamir Masjid, Pak, beserta pengurusannya, jajaran pengurusnya. Singkatnya hadirin wal hadirat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini saya tinggalnya jauh di timur, tepatnya di Pulau Adonara. Ngertos jenengan Pulau Adonara Bapak Ibu? Wonten tiang Adonara mriki? Ada Pak dari Adonara? Boten enten ya. Kalau Labuan Bajo Pak, tahu ya, terkenal itu ya. Jadi Labuan Bajo itu di sebelah baratnya Flores. Kalau Kulo di timurnya Flores. Adonara itu satu pulau kecil berdiameter 24 km. Saya tinggal di desa Adonara, Pulau Adonara, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Biasanya kalau ustadz yang keliling ini tinggalnya di kota Pak, tapi ini tinggalnya di desa. Alhamdulillah subuh ini bisa bersilaturahim ke masjid ini. Pak Bu, konsep dakwah saya selalu dengan silaturahim, karena memang kita semua yakin silaturahim itu memanjangkan umur dan memurahkan rezeki. Nggih Bapak Ibu? Maka moga-moga silaturahim kita di pagi ini Gusti Allah Subhanahu wa taala paringi panjenengan sedoyo umur yang panjang bermanfaat. Ya, lan diparingi rezeki yang kathah barokah. Amin insyaallah. Selanjutnya salam dan sholawat buat junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di hari kiamat bila dosa lebih banyak dari pahala kita, kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, tadi sudah saksikan video profil saya dalam perjalanan dakwah. Singkat cerita, saya ini masa kecilnya beragama Katolik karena mama saya Katolik, bapak saya Islam. Tapi saya bersyukur saya hidup di tengah-tengah keluarga Katolik yang intelektual, religius, sederhana. Om-om saya itu ada yang jadi guru, jadi polisi, jadi pastor, jadi dokter. Tahun 60-an sudah jadi dokter Pak. Pak dokter ini barangkali ada yang kenal atau pernah dengar, pernah jadi mantan gubernur Nusa Tenggara Timur tahun 1980-an Pak. Maka Bapak Ibu, sejak kecil karena mama saya Islam, mama saya Kristen, bapak saya Islam. Kalau bapak itu dari jalur delegasi keturunan Kesultanan Ternate. Dulu ini diutus ke NTT menyebar luaskan Islam. Sisa turunannya termasuk saya. Masa kecil saya itu dikasih nama Marcus da Silva. Api ya Bapak Ibu ya? Api enggak Bapak Ibu? Ya api lah Bapak Ibu. Markus itu nama penulis Injil. Kalau secara emosional itu nama Mbah Kakung. Beliau seorang guru, misionaris Kristen, malang melintang di pedalaman menyebarluaskan agama Kristen. Kalau Mbah Kakung dari ayah, ini seorang dai, seorang imam. Di sana dipanggil Jou. Ya, menyebarluaskan agama Islam, malang melintang di pedalaman, mengislamkan orang-orang pedalaman.
Saya ingat kakek saya itu kalau pergi dakwah naik kuda Pak. Naik dari rumah, tertidur di perjalanan, kudanya bisa sampai di masjid yang dituju Pak. Ini luar biasa orang dulu Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, maka tadinya harapan keluarga mama, om-om saya supaya saya bisa seperti mereka, berpendidikan tinggi, bahkan bisa menjadi seorang yang bisa menjadi misionaris atau bisa menjadi pastor atau frater. Rencananya saya mau disekolahkan di seminari. Tahu seminari Bapak Ibu? Ya, semacam pesantren ya. Rencananya masuk seminari, ini tahu-tahu kebablas jadi ustadz ini Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah saya masuk Islam, saya bilang sama ayah, "Pak, keluarga ibu kecewa berat, keluarga ibu marah besar. Mereka kecewa karena saya berpindah agama. Mereka beralasan saya pindah agama karena dipengaruhi pelet-peletnya orang Islam. Dipikir saya disihir ini Pak. Maka Bapak, saya harus belajar Islam supaya saya memiliki pemahaman Islam. Saya bisa menyampaikan kepada keluarga mama alasan saya memeluk Islam." Itulah Bapak Ibu, akhirnya saya disekolahkan di Jawa tahun 1982, masuk pesantren tingkat SMA, tamat tahun 1986, tugas mengajar di pesantren 1 tahun, tugas dakwah di daerah Bima, Nusa Tenggara Barat 1 tahun. Tahun 1988 saya pulang ke Nusa Tenggara Timur. Tentu Bapak Ibu, pulang ke NTT itu sebuah tantangan berat. Kenapa? Pertama, di sana mayoritas Kristen, 86% Pak. Umat Islam cuma 9,2%. Jadi umpama tiang NTT niku sedoso, berarti tiang Islam setunggal mawon Bapak. Banyak yang tanya saya, "Ustadz, bertambah tidak umat Islam di NTT?" Saya bilang, ya bertambah, tapi mereka juga bertambah. Kita tambah 1, mereka tambah 9. Ini tantangan pertama. Tantangan kedua, ekonomi NTT itu berat Pak. Dulu itu masih provinsi yang tergolong di bawah garis kemiskinan. Infrastrukturnya terbatas, jalan masih setapak, listrik belum terjangkau ke desa-desa. Air juga susah, apalagi NTT pada umumnya daerah kering ya Pak. Lautnya yang luas, iwae katah, tapi dapat banyak orang payu Pak. Dibuang-buang saja itu. Pengusaha ikan mencoba buka usaha di sana, mulai level nasional sampai ke mancanegara Pak. Investor-investor asing menanam modal di sana, usaha ikan dari Jepang, dari Korea, kolab kabeh Pak. Gulung tikar Pak. Mungkin sumber daya manusianya yang masalah, atau sumber daya alamnya, alam oke, tapi mungkin SDM infrastruktur kurang menunjang Pak. Sehingga inilah orang NTT banyak merantau ke Malaysia, ke Batam, ke Singapura. Lah yang kayak saya sekolah di Jawa, waduh, contoh suara api, jadi imam di Kei Bojo, dua bojo meriki di Kei Honor, orang tahu mulai meneh Pak. Kenapa begitu ya? Macam saya juga berpikir, pulang ini bagaimana masa depan? Kehidupan seperti apa? Pengajian ada tidak? Mati ilmu saya. Ini tantangan kedua. Tantangan ketiga, ini stigma negatif tentang Islam. Kita tahu dan kita dengar, lebih-lebih saya masih Kristen itu, memandang orang Islam itu orang kecil Pak, orang pinggiran, pendidikan rendah, orang-orang miskin. Tambah lagi sekolah pesantren, itu bakal perusak, calon ekstremis Pak. Kalau hari ini kelompok teroris ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah saya mundur? Selangkah pun tidak. Saya berprinsip, saya teruskan cita-cita saya. Ketika saya datang di Jawa, saya bilang sama diriku, aku datang belajar, siap pulang mengabdi. Maka Bapak Ibu, subhanallah, apa yang saya lakukan? Saya berprinsip satu, saya tunjukkan kepada dunia, lebih-lebih di NTT, ini loh Islam, ini loh Quran,
Islam itu hebat, Islam itu api, Islam itu damai, Islam itu selamat. Islam hadir membawa rahmat bagi alam semesta. Sepakat Bapak Ibu? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kembali belajar berbagai pandangan fikihiyah dalam Islam yang berbeda, saya padukan pemahaman itu. Mau yang seperti Muhammadiyah, monggo. Mau yang seperti Nahdlatul Ulama, monggo. Jangan bertikai, Pak. Nggak usah ribut-ribut masalah tahlil, masalah zikir, Pak. Itu cuma selisih dalam bidang pemahaman keilmuan. Ya tidak Bapak Ibu ya? Silakan mungkin secara pribadi ada yang lebih keras, lebih ekstrim, monggo. Tapi jangan merusak persamaan dan persatuan kita. Ya tidak Bapak Ibu? Saya kembali belajar pengetahuan umum. Saya berharap saya memiliki pemahaman yang komprehensif, karena saya akan hidup di tengah-tengah masyarakat yang plural, masyarakat majemuk dengan berbagai ideologi, pemahaman keagamaan, tradisi budaya yang begitu variasi. Pak Bu, kami di NTT bahasa daerah aja mau 50 Pak. Bahasa daerah itu mau 50 bahasa Pak. Melanggar satu lokasi itu sudah beda bahasa Pak. Ini membutuhkan bagaimana kita bisa memahami keadaan tradisi orang setempat, ya Bapak Ibu. Yang ketiga, dari hasil belajar saya menyimpulkan begitu banyak ayat Quran, begitu banyak hadis, contoh-contoh Rasulullah, contoh-contoh wali songo, para ulama, luar biasa Pak. Maka contoh-contoh ini saya amalkan dalam dakwah saya. Antara lain kuncinya apa? Satu, kuatkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hidup ini banyak berbagi kebaikan. Dua itu aja Pak. Kuatkan iman dengan zikir kepada Allah, salah satunya implementasinya zikir. Zikir seperti apa? Mulai dari hati, batin kita connect dengan Allah setiap saat, setiap detik. Allah, Allah. Segala macam bentuk harapan kita hanya gantung pada Allah. Lisan kita usahakan basah dengan zikir, baik itu tasbih, tahlil, tahmid, harus kita sering berzikir. Bapak-bapak ini yang sepuh-sepuh sehari berapa ini kalimat tauhid ini Pak? Pak, Bu, sehari berapa kali ini la ilaha illallahnya Pak? Ada 100 kali Bapak Ibu? Bapak Ibu ada 100 kali? Usahakan 1000 kali ya Bapak Ibu ya. Bisa ya Bapak Ibu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah sampai di situ? Tidak. Zikir tidak mengajarkan kita setiap hari berada di masjid, sholat saja, ibadah saja. Tidak. Zikir mengajarkan kita harus bergerak di jalan Allah, berupa kerja keras, nyambut gawe, punya harta. Gitu Bapak Ibu. Betul tidak Bapak Ibu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila selesai sholat, bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah di mana saja ini, di pelosok-pelosok semua. Tapi jangan lupa zikrullah, ingat Allah, itu kamu akan sukses. Bapak Ibu, ayat ini menyemangatkan saya Pak. Jadi dai, jadi ustadz tidak selesai dengan ceramah, tidak selesai dengan mengajar, tidak selesai dengan tausiah, tidak selesai dengan cuma ibadah di masjid. Tapi jadi dai, jadi ustadz harus kerja keras, harus punya harta, harus mandiri, harus tunjukkan izzatul Islam wal muslimin. Islam punya kebanggaan, tidak minta-minta sana sini. Betul Bapak Ibu? Maka Bapak Ibu, saya mulai dari diri sendiri. Ibda binafsik, nyambut gawe opo wae Pak. Jadi petani. Wonten petani meriki Bapak Ibu? Banyak? Ada Pak ya? Saya tanamnya jambu mente Bapak-bapak. Kalau di sini sawah ya, padi. Jadi nelayan, terjun ke laut, selam di laut, tangkap ikan Pak. Jenengan pernah menyelam di air laut Bapak-bapak? Belum? Sekali-sekali lah turun ke laut Pak, biar sehat Pak. Iya Pak. Mancing Pak ya? Mantap Pak. Bagi yang belum pernah tahu, air laut itu asin Pak ya. Pulang ke darat jadi pedagang Pak, antar hasil ke pasar. Dulu masih jalan kaki, kadang naik kuda Pak. Hari ini alhamdulillah nyetir mobil sendiri Pak. Kapan berdakwah? Tidak menunggu kaya. Dakwah bisnis seiring sejalan, bagian daripada aktivitas kehidupan setiap hari Pak.
Pulang ke rumah tak kandani bojoku, bu, niki separuh untuk pangan seminggu, niki separuh untuk berdakwah. Dakwah apa? Silaturahim, jalan dari kampung ke kampung. Wong di sana, wong muslim itu tinggal jauh-jauh pak, pesisir-pesisir, pelosok-pelosok. Ada mu'alaf di pedalaman-pedalaman pak. Kita harus kunjung pak. Jadi ustadz di sana tidak bisa menunggu nanti diundang ceramah, wah nggak bakalan pak. Jarang ada ceramah tahun-tahun itu bapak ya. Kalau sekarang sudah mulai muncul, tapi masih susah juga. Harus inisiatif sendiri, kreatif sendiri, keluarkan biaya sendiri, transport, konsumsi, bahkan lebih bagus lagi sedekah. Saya itu bilang sama teman-teman, aku ini dulu tahun 85 ya sudah jadi penceramah di Jawa, sudah menikmati jadi ustadz di mimbar keliling ini pak. Salah satunya apa? Selesai ceramah di kei amplop pak. Meriki juga bapak ya. Tahun 85 ya bapak ibu, saya terima sekali itu amplopnya itu isinya 3.500 pak. Tapi udah gede ya bapak ibu ya. Uang beras baru 200 rupiah ya pak ya. Sepeda ontel 45.000 tuh Taiwan itu. Saya masih ingat zaman sepeda bapak-bapak ya. Ini flashback ke belakang kita nih. Tapi seperti itu tidak ada di NTT. Saya bilang sama mereka, kalau di Jawa ini ustadznya pergi ceramah pulang bawa amplop. Kalau di NTT ustadz pergi ceramah harus bawa amplop. Maka bapak ibu alhamdulillah yang kita lakukan ini istiqomah terus menerus. Dari apa yang kita miliki ternyata Allah izinkan rezeki kita ada, usaha kita dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Alhamdulillah tahun 2002 saya bisa bangun pesantren, buka pendidikan SMP, madrasah aliyah. Bagaimana caranya? Mulai dari diri sendiri, istriku, anakku, temanku tak ajak. Mereka tanya, Ustadz berapa duitmu? Duitnya dalam diri jenengan masing-masing ya, dua ilmu, jadi ustadz, jadi guru, gratis lah. Punya kebun, ambil datang, makan dengan santri. Tebang pohonnya jadi tiang, jadi dinding, jadi atap. Atap daun kelapa, dinding bambu, lantai tanah. Alhamdulillah pesantren berdiri bapak ibu. Awalnya santri 14 orang, belajar malam pakai teplo pak. Tahu teplo bapak ibu ya? Asik juga itu pak ya. Sampai 2024 alhamdulillah hari ini terakreditasi B+, baik SMP maupun madrasah aliyah. Kepala sekolahnya bojoku dewe pak. Kepala sekolahnya merangkap. Kepala sekolah SMP plus kepala sekolah madrasah aliyah. Dari Kemenak tanya, Ustadz bisa ganti nggak? Oh bisa pak. Ada orang tidak? Banyak pak. Yang orang-orang kui duitnya pak. Kenapa? Kalau bojoku dewe kan kalau honornya kurang bisa dimaklumi. Iya tidak bapak ibu ya? Alhamdulillah saya juga turut mengajar. Aku ngajarnya bahasa Arab, ekonomi, olahraga. Oh dari Kemenak kasih aku honor karena guru olahraga pak. Ini Ustadz guru olahraga. Jadi jenengan kalau ke NTT tanya, kenal nggak Kiai Ustadz Arifudin Anwar? Mungkin tidak dikenal pak. Tapi kalau dibilang pemain bola tertua, ya mungkin orang kenal pak. Karena saya masih main bola kaki pak sampai sekarang pak. Menjaga kebugaran, saya olahraga terus pak. Termasuk main bola pak, masih sampai sekarang. Itu termasuk cara saya berdakwah. Masuk di lapangan bola, himpun anak-anak muda Islam Kristen, bimbing mereka, arahkan mereka sabar, akhlak yang baik, sopan santun. Lebih-lebih di NTT pak, orang sana mau main bola itu minum dulu pak, bukan minum air pak, minum moke. Tahu moke bapak ibu? Ya, di sini saya lewat pabrik bir itu, teringat aku di NTT. Kalau di sini bir, kalau di sana itu moke pak, arak. Itu minuman tradisional. Jenengan kalau ke tempat saya minuman perkenalan dikasih itu pak. Saya bilang sama anak-anak muda, bang, jangan minum lagi nih, mau main bola ini. Aduh Ustadz, tidak bisa, ini kan air kata-kata Ustadz. Kalau makin minum makin pintar kita ini. Masya Allah, pantas ini kita kalau sekali di sliding jatuh langsung kaplok ini, berkelahi ini. Begitu Bapak Ibu, saya terjun di berbagai majali dakwah, baik sosial, kemasyarakatan, budaya, pemerintahan. Kalau di pemerintahan itu saya di desa itu ketua BPD Pak, Badan Permusyawaratan Desa. Seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah perjalanan seperti ini. Tadinya orang takut, khawatir, disegani.
hari ini dicintai Bapak Ibu, dirindukan Bapak Ibu. Jangankan orang Islam, orang Kristen senang dengan aku Pak. Saya kalau jalan di jalan, bapak-bapak kalau dengan saya, pasti orang tegur saya, Ustadz, Ustadz, Ustadz. Yang panggil saya dari kecil sampai tua. Siapa mereka? Petrus, Yosef, Lukas, Yohanes, Pak. Orang Kristen Pak. Dulu berdakwah, khawatir Pak, pulang itu jangan sampai dicegat sama anak-anak muda yang mabuk-mabuk. Hari ini saya tidak takut Pak, tidak khawatir, karena saya bersahabat. Pulang tengah malam lewat pegunungan, pedalaman, bawa mobil sendiri, anak-anak muda duduk di pinggir jalan, nongkrong, minum mabuk, cegat saya. Ada temannya lihat, marah dia sama temannya, sembarang kau, itu Ustadz Arif itu. Begitu lihat saya, Ustadz, mohon maaf Ustadz, teman-temanku ini lagi mabuk ini. Padahal dia juga mabuk Pak, sama-sama mabuk, tapi dia bilang temannya yang mabuk. Terus apa dia bilang? Ustadz, hati-hati ya Ustadz, malam baik Ustadz, selamat jalan Ustadz, besok kita jumpa lagi Ustadz. Dia udah tahu besok jumpa di lapangan bola Pak. Dalam hatiku saya berpikir, ya Allah, begitulah hidup ya, menebar kebaikan, berbuat kebaikan, balasannya juga kebaikan. Betul tidak Bapak Ibu? Kalau kita orang baik, Allah mengizinkan alam semesta, batu, kayu, rumput, semuanya di pinggir jalan mendoakan keselamatan kita. Seperti contoh tadi, jangankan orang Islam, orang Kristen saja mendoakan keselamatan kita. Maka Bapak Ibu tidak heran kalau pesantren saya tidak pernah, sekali lagi garis bawah, tidak pernah orang Kristen lempar pesantren saya, tidak pernah Pak. Bila perlu Bapak, mereka dukung saya. Bapak-bapak ke tempat saya, tukang ojek orang Kristen, kalau bilang saja sama mereka, antar saya di pesantren Ustadz Arif, siap Bapak, diantar Pak. Ya. Kenapa begitu? Ternyata dalam Islam ini Pak Ibu, kalau hati kita zikir kepada Allah, hubungan dengan Allah, tulus hati ini, bersih hati ini, betul tidak Bapak Ibu? Kalem hati ini, lembut, menyajikannya itu enak Pak, karena keluar dari yang bersih, dari yang tulus Bapak Ibu. Terus apa Pak? Tidak akan ada target. Saya berdakwah tidak pakai target, nanti saya dakwah biar mereka masuk Islam. Oh enggak, saya enggak pikir Pak. Bahkan saya bilang sama orang Kristen, jangan masuk Islam. Kalau masuk Islam belajar dulu ini. Saya aja belajarnya sekian tahun ini Pak. Kita harus tunjukkan mahal Islam ini. Betul tidak Bapak Ibu? Jangan diobrol-obrol kayak pakaian rombengan ya Bapak Ibu. Saya tidak pernah pasang target itu. Yang perlu saya pikirkan adalah kemas dakwah ini dengan baik, dengan elok, semoga bisa diterima oleh seluruh umat manusia. Urusan mereka masuk Islam dan tidak, kembali pada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Betul Bapak Ibu? Sehingga ketika mereka masuk Islam bukan karena saya pun tidak berbangga. Justru subhanallah, hanya Allah saja menjadikan semuanya itu. Maka Bapak Ibu, perjalanan dakwah tidak sekadar di tempat saja. Saya jalan keliling NTT, hampir seluruh NTT, NTB, Bali itu saya jalan Pak. Sulawesi Selatan, Kepulauan Sulawesi Tenggara itu saya jalan ke silaturahim. Tidak ada yang membiayai kita, jalan sendiri Pak. Banyak sekali saya temukan masalah umat Islam. Salah satunya ketiadaan Al-Quran. Masuk di TPQ ada yang Al-Quran 1-2, anak-anak berebutan, ribut, satu mau belajar. Saya tanya guru ngajinya, Pak tidak bisa beli? Bisa Ustadz, beli di mana di sini nih? Toko-toko orang Kristen semua ini Pak. Saya sampai di tempat mu'alaf di pedalaman Timor itu Pak, dekat Timor Leste Pak. Itu orang mu'alaf masuk Islam Pak, keluarganya seluruh masuk Islam. Masya Allah. Kita sampai di sana, saya jalan kaki sekitar 3-4 jam itu. Dari jalan raya Pak. Orangnya senyumnya mulutnya merah-merah Pak, karena makan sirip pinang. Menerima kami dengan sopan santun Pak. Ya Allah, pada siang itu saya dikasih makan jagung Pak. Jagung bulat yang tua direbus Pak. Mungkin jenengan nggak bisa lagi giginya ini Bapak ya. Saya tanya, Mas, Pak ini makan dengan apa? Ada sayur. Sayur apa? Sayur asem. Wah, tak bayangkan di Jawa, aduh sayur asam, ono melinjo, tempe, tahu ya Pak. Begitu dikasih, sayur apa nih Bang? Ini sayur asam dari daun asam muda, direbus dikasih garam, wes dimangan dengan jagung Pak. Dicoba, wih, enak Bapak Ibu. Ibu-ibu tahu daun asam ibu-ibu? Banyak di Surabaya ini Bu. Ibu-ibu
Mak, bunda, nanti dicoba ya daun asam muda dibikin sayur, enak tuh. Saya berpikir seperti ini ekonominya, bagaimana dakwahnya? Ternyata Quran susah, air susah, mau sholat susah berwudu. Saya di tempat itu survei ke sana. Dalam hati saya berpikir, ya Allah, mohon kepadamu beri saya harta. Saya punya harta, saya bangun ini jaringan air bersih. Semua umat di sini bisa menikmati air bersih. Ya Allah, beri saya harta, saya bisa bersedekah Quran. Maka saya mulai dengan apa adanya. Saya bilang istri, bilang anak, bilang teman, yuk kumpul duit, kumpul Quran, kita sedekahkan. Setelah ada yang terima, Pak ada minta, Ustadz tolong bantu saya. Maka Bapak Ibu, saya perluas silaturahim. Pada tahun 2009 saya ke Jakarta. Itulah awal berjumpa dengan Badan Wakaf Al-Quran. Sampai di sana saya cerita ini, manajemennya tertarik dengan cerita saya. Saya bilang sama mereka, bang, saya wakaf saja. Wakaf apa Ustadz? Wakaf kapal. Untuk apa? Minta direnovasi jadi kapal dakwah. Nanti kita berdakwah keliling di Indonesia Timur sambil menebar Quran. Kita teriak, ayo belajar Quran. Quran bukan enten, Pak. Saya dulu Kristen, setiap rumah ada Injil, Pak. Ini di masjid orang-orang Quran, di TPQ susah Quran. Sudah pasti di rumah nggak ada Quran itu, Bapak Ibu. Kalau bisa setiap rumah kita bercita-cita ada 2 Quran, terjemah dan mushaf. Alhamdulillah di sini Bapak Ibu, BWA bilang saya boleh itu, boleh program itu. Sekarang kapalnya di mana? Ada di Flores. Siapa yang bawa sini? Aku dewe sing gowo rene. Ngene-ngene kan kapten juga nih Bapak Ibu. Berlayar 5 hari 5 malam sampai Jakarta 2011. Kita bantu gali dana. 2012 kapal mulai direnovasi. 2013 launching di KPLP Tanjung Priok. 2014 saya distribusi Al-Quran. Pada waktu itu Al-Qurannya diberi 1000, Pak. Tak tanya BWA, kok cuma 1000? Iya Ustadz, ini baru bisa 1000 cuma di Jawa. Ya yang banyak lah. Gampang kumpulnya itu, distribusinya yang susah. Nanti tertumpuk di kantor BWA amanah orang ini. Saya bawa 1000 Pak sampai di NTT, masuk di dermaga, orang pada berdatangan. Ustadz, ada ikan kah? Biasa bawa ikan Pak dulu Pak. Wah tidak bang, hari ini bawa Quran. Mana Ustadz, tak lihat? Begitu dilihat, wih Ustadz Qurannya bagus ya, minta Ustadz. Sabar bang, ini Quran wakaf, bukan Quran politik. Jadi menyebarkannya itu ada prosedurnya, ada ikrar wakafnya. Saya harus lapor diri dulu kepada pemerintah setempat, biar kerja kita enak, enjoy. Iya tidak Bapak Ibu ya? Alhamdulillah ini diterima dengan baik. Saya bilang sama mereka, Pak, ketika terima Quran ini, ikrar dengan saya. Di sini di Quran sudah termaktub nama wakif. Mohon baca Fatihah, mohon doakan untuk mereka. Saya kirim video, foto-foto, BWA tertarik. Wah hebat betul itu Ustadz Arif kegiatannya. Mulai BWA tadinya cuma 1000 Quran, berani 10.000, 20.000, 40.000, 50.000, 100.000. Alhamdulillah sampai hari ini saya sudah bantu distribusi 700.000 lebih Al-Quran di Indonesia Timur. Bukan saja NTT, sampai di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Tenggara, Maluku Selatan, Maluku Utara, sampai di Papua Pak. Subhanallah, alhamdulillah. Maka saya hadir di sini. Barangkali BWA pernah berhimpun di sini Pak? Pernah BWA mengumpulkan di sini? Oke, saya ucapkan matur nuwun bagi para wakif yang pernah berwakaf melalui BWA. Semoga amalan panjenengan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini saya memang dalam kegiatan roadshow ini sudah sepanjang 2024 3 minggu berada di luar daerah. Termasuk di Surabaya, Malang, Gresik, Sidoarjo, sampai ke Jawa Tengah, Jawa Barat, Batam, sampai di Kalimantan, Sulawesi Pak, keliling Indonesia Pak. Untuk apa? Mendakwahkan Quran, mengajak menebar kebajikan di negeri ini. Subhanallah, Badan Wakaf Al-Quran membantu kita, memfasilitasi dakwah menebarkan Quran. Bapak Ibu bayangkan, saya aja tuh merasa tertegun terhadap kreativitas anak muda BWA. Ini Quran wakaf ditawarkan kita semua, satu paket cuma 150.000 Pak. Satu seket saja ini Pak. 150.000 sudah termasuk biaya cetak. BWA tidak mencetak sendiri, ini vendornya di Klaten yang mencetak. Sudah include biaya operasional, termasuk biaya distribusi.
Jenengan duduk di Surabaya, Quran jenengan dibaca orang Papua, Maluku, NTT, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, pelosok-pelosok Jawa. Ini proyeknya untuk seluruh negeri tercinta Indonesia. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita dukung. Ada ibu-ibu tanya saya, Ustadz, apa 150.000 sudah cukup? Quran sudah bisa sampai di NTT? Sudah, Bu. Kenapa, Bu? Waduh, aku kirim buku agama ke Lembata itu, habis duit kok 600.000 Iya, Ibu, kalau cuma satu Quran ya memang mahal lah. Saya aja kirim anak surat selembar itu JNE minta saya 75.000 ya ongkosnya. Tapi kalau kita barang-barang banyak sekali saya bawa dengan kapal dakwah ini 20.000 Quran, insya Allah biayanya sedikit. Ya Bapak Ibu ya. Maka moga-moga di masjid ini saya berharap terhimpun 100 Quran. Bisa Bapak Ibu? Bisa tidak berbagi kebaikan? Atau mungkin ada satu orang mewakili, Ustadz saya 100 Quran 15 juta, ya bisa saja Pak, karena memang keuangan kita masing-masing saya tidak tahu. Ada yang mungkin uangnya banyak, 15 juta itu kecil ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, maka insya Allah dari BBA akan menyampaikan kita teknis berwakaf. Sebelum beliau menyampaikan, monggo sedikit 2 menit, ini video distribusi Quran di wilayah Sulawesi Tenggara bagian Barat. Monggo Mas, 2 menit. Kapalnya seperti ini Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, monggo Mas. Dari BWA akan menyampaikan teknis berwakaf, kami persilakan. Ke tengah Mas. Luar biasa sekali. Perjalanan beliau juga sudah menyampaikan Al-Quran dan beberapa kebaikan di seluruh negeri, termasuk di antara yang paling khusus yaitu di wilayah Timur. Beberapa daerah telah dikunjungi dan Al-Quran seberapa di sana. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada saat ini yang pada hari ini ingin berkontribusi dalam dakwah di Nusantara ini, di Indonesia ini, terlebih untuk mendistribusikan Al-Quran, untuk memberikan kebaikan untuk anak-anak yang belajar dan juga ingin menggunakan Al-Quran. Setelah ini insya Allah akan kami sampaikan cara-caranya dan seterusnya. Untuk yang awal kali mungkin sebagai apresiasi dan juga iktiraf, saya minta Ustaz Arifin Ahmad untuk menyampaikan citra mata kepada Bapak Tamir. Oh iya. Waktu dan kesempatan. Baik Pak. Sebagai rasa terima kasih kami atas apresiasi dan kemuliaan yang diberikan dari Bapak Ibu sekalian, wabil khusus Bapak Ketua Takmir, maka kami memberikan apresiasi Pak. Perkenankan saya menyematkan ikatan cinta wakaf melalui formal ini. Bismillah Bapak.
Terima kasih Bapak ini akan memberikan waktu dan kesempatan kepada kami juga ikut menyemarakan dan dakwah ini. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk saat ini Panjenengan sedaya yang ingin berkontribusi untuk pengadaan Al-Quran yang nanti akan didistribusikan di seluruh negeri yang ada di Indonesia ini. Untuk hari ini kami mengajak Panjenengan semua untuk berdonasi, berwakaf Al-Quran. Gimana Bapak Ibu sekalian siap? Alhamdulillah. Untuk yang pertama kali kami sampaikan bahwasanya untuk wakaf Al-Quran satu paketnya kami sampaikan Rp150.000 yang sudah merupakan biaya cetak dan distribusi di sana, termasuk juga pengadaan alat-alat belajar yang dibutuhkan di daerah-daerah. Maka untuk itu hari ini yang ingin berwakaf Al-Quran, ya berwakaf Al-Quran barangkali sampai 100 unit wakaf Al-Quran, oke, monggo silahkan disampaikan dan berikrar di depan peserta Ibu dan semoga nanti bisa memberikan kontribusi yang cukup baik untuk pendidikan Al-Quran di negeri Timur. Ada di sini yang ingin berwakaf 100 unit wakaf Al-Quran? Komitmen aja dulu. Ya Bapak Ibu komitmen aja dulu, belum bawa uang nggak apa-apa, nanti bisa minggu depan, bisa besok, bisa kapan aja. Tapi barangkali pagi ini komitmen, saya berwakaf 100 Quran atau 50 Quran. Monggo Bapak Ibu. Biar belum bayar sekarang, nanti bisa ditransfer ya Pak. Oke, berupa komitmen dulu tidak masa. Jadi saya ingin berwakaf Al-Quran sekian, mau 20, mau 50, mau 100. Dan mungkin lebih dari itu silakan. Ketika panjenengan semua ada dan mampu untuk berwakaf sejumlah yang panjenengan usahakan, yang panjenengan inginkan, monggo bergerak dulu saja akan saya tunaikan mungkin 1 bulan atau 2 bulan, 3 bulan, monggo terserah. Atau hari ini mau saya tunaikan, terserah. Nanti langsung bisa menemui panitia yang berjaga di serambi masjid. Insya Allah nanti panitia selalu standby di sini setelah tutup. Baik Bapak Ibu, ada yang berkenan karena ini wakaf, harus ada ikrar wakaf, bisa langsung dengan saya sebagai nazir atau bisa diikrar melalui WhatsApp yang dikirim ke nomor WA yang tertera di brosur. Jangan lupa Bapak Ibu, ini wakaf, jadi harus ada ikrar wakaf. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang mau mengacungkan tangan, nanti sebentar selesai acara kita ikrar wakaf di depan sini. Ada yang menjadi contoh, mau berwakaf berapa Quran? 10